Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi kita bertemu lagi lewat materi Zoom, video pembelajaran kepada seluruh kelas 10 yang ada dimanapun kalian berada. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur sebab Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Hari kita akan melakukan pembelajaran. Marilah Roh Kudus menyertai kami, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan, nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Anak didik kami mengetahui segala materi pembelajaran pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, anak-anak semua, judul materi kita pada saat ini adalah Allah pembaharu kehidupan manusia. Oke, nih. Allah pembaharu kehidupan. Yang pertama, pengertian. Pengertian Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. Kata pembaharuan menunjuk sesuatu yang sudah usang, sesuatu yang lama, yang tidak layak pakai, sudah kadaluarsa atau dan lain-lainnya. Sedangkan pembaru itu adalah pelaku pembaharuan atau yang melakukan pembaharuan itu. Jadi ada oknum. Nah, pembaharuan kehidupan adalah proses yang bersifat dinamis dan konstruktif. Nah, yang paling utama dalam suatu pembaharuan itu adalah proses ini terus berjalan sampai pada kesempurnaan. Jadi bukan hanya berhenti, barui, bim salah bin jadi. Enggak. Tetapi proses ini berjalan terus menerus berkesinambungan. Yang kedua, kesediaan pemilik kehidupan untuk mengalami pembaharuan itu. Jadi ada kesediaan terus untuk dirubah. Ingat, manusia itu bukan diciptakan seperti robot, tapi manusia itu diciptakan memiliki kehendak bebas, ada free will-nya. Oleh karena itu apa? Manusia harus dengan kesadaran yang penuh untuk mengalami pembaruan. Nah, Allah sebagai pembaharu kehidupan artinya Allah melakukan tindakan atau proses pembaharuan dalam kehidupan manusia dan alam. Paulus pernah menuliskan di dalam Alkitab Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah yaitu pembaharuan secara total terhadap roh dan pikiran manusia. Lanjut lagi. Paulus pernah menekankan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Ya, Roma 12 ayat yang ke-1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah itu. Jadi Allah mengharapkan suatu pembaharuan terhadap manusia itu karena memang pada dasarnya manusia itu sudah hidup dalam keadaan yang tidak baik, kadaluarsa, hidup tidak layak lagi. Tetapi karena kemurahan Tuhan, Allah sebagai pribadi pengen memperbaharui manusia itu sendiri. Oke, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 mencatat bahwa ular adalah paling cerdik dari segala binatang yang ada di darat yang diciptakan oleh Tuhan. Saya kira ini sudah hafal, mulai dari sekolah minggu. Ular adalah ciptaan yang paling licik. Nah, dalam suatu peristiwa di Taman Eden, dalam percakapan di sekitar pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Hawa menerima tawaran dari ular. Tapi karena keinginannya Hawa, jadi Hawa memiliki keinginan, ingin seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, ketika ada ular menggoda Hawa, wah, Hawa langsung bersedia. Dan apa akibatnya ketika mereka jatuh dalam dosa? Dalam perjanjian lama karam ini disebut dengan kata pesya atau pemberontakan. Jadi Hawa melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Kemudian kata itu juga disebutkan kata, yaitu pelanggaran. Wah, ada melanggar. Karena memang Tuhan sudah memberikan aturan kepada Hawa
tidak boleh semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon yang ada di tengah-tengah ini jangan kau raba ataupun makan. Kalau kamu raba, nanti saat itu juga kamu akan mati. Nah itu kan peraturan. Tapi apa yang terjadi? Hawa melanggar itu. Hawa berontak terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan. Akibatnya manusia kayak jatuh ke dalam dosa. Nah keadaan ini yang disebut dosa. Paulus menyebut dosa dengan ketidaktaatan. Roma 5 ayat 19. Dan orang yang berdosa sebagai musuh atau pembenci Allah. Ya, jadi jelas dosa itu adalah pemberontakan. Dosa itu sama dengan pelanggaran terhadap Allah. Dosa itu sama dengan ketidaktaatan. Dan dosa itu sama dengan pembenci Allah. Kolose 1 ayat 21 dan Roma 1 ayat yang ke-30. Nah, seandainya dosa hanya sebatas tindakan, tentu saja akibatnya terbatas pada orang yang melakukannya saja. Iya, tetapi tidak demikian dalam ajaran iman Kristen. Menurut Alkitab, dosa adalah suatu pemberontakan kepada Allah. Dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, mustahil manusia bisa tinggal di Taman Eden bersama-sama dengan Tuhan. Karena tadi sudah melawan, memberontak Allah, dia tidak bisa lagi di Taman Eden. Di Taman Eden itu atau Taman Firdaus itu suatu tempat yang disiapkan Allah yang begitu dekat dengan Tuhan. Kemudian Alkitab mencatat hukuman atas dosa adalah satu, perempuan akan mengalami banyak kesusahan akibat mengandung dan kesakitan pada saat melahirkan. Nah ini akibat dari dosa. Nanti anak-anak coba tanyakan kepada mamanya, kepada ibunya, waktu mengandung kamu, kira-kira menyenangkan atau mengalami kesakitan? Kalau menyenangkan itu berarti istimewa. Yang kedua, dampak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, tanah terkutuk, akan menghasilkan semak duri dan rumput. Yang ketiga, manusia akan bersusah payah mencari rezeki seumur hidupnya. Yang keempat, manusia akan kembali menjadi tanah. Itu oke. Saya kira stop dulu. Stop dulu sebentar. Sorry Bu Juraida, barusan bikin video pembelajaran dulu tadi. Lagi bikin video. Apa? Gimana ceritanya? Pak, Ya. pendidikan formal resmi dan diisi agama Konghucu. Terus gelar Bapak nih apa? STH. Di sini diisi teologi. Apa teologi? Itulah sarjana teologia. Tapi tidak ada di sini Pak, cuma ada STHI ujung Pak. Kalau itu apa? Enggak ada, kami hanya STH ya. S.TH. Itu gelar resmi tuh. Terus Bapak nih satu pendidikan misalnya pendidikan agama Kristen apa? Teologi ya Bapaknya. Iya, teologia. Fakultas kan. Terus satu pendidikannya misalnya pendidikan agama Kristen. Jadi fakultas teologia jurusannya pendidikan agama Kristen. Dan gelarnya STH. Iya. Selama ini tidak politik pendidikan agama Konghucu. Stres lah saya mikirin adikmu tuh.
Aduh, memang luar biasa. Gaya kalau dia bisa nggak pernah disinggung tentang itu Bu Juraida, nggak pernah disinggung dia. Lah beres di punyaku kan memang kan selama ini kan begini apa, punya saya, punya Pak Amran, selalu dia backup. Dia duluan ngomong. Jadi memang kami percaya diri nian lah, percayalah. Saya yang salah, saya tidak menyalahkan dia lah. Karena memang dia merasa membackup kami terus dengan Pak Amran. Pak, sudah ku ini. Kayak gitu. Ternyata ya tak tahulah nasib jadi bubur. Kita lagi belak di tahun depan. Iyalah hikmahnya lah Ibu Juraida. Hikmahnya baik diambil lah. Pak, nominal gaji Bapak? Nominalnya kalau gaji pokok kan 4.300.000. Oh, 43. Kalau dengan itunya kan sekitar 4,5 potong PPh-nya yang saya terima itu 4.380.000 kalau salah itulah. Tugas tambahan masih ada harusnya dihapus kan? Kalau untuk update mesti dihapus kan? Kalau tapi dulu itu Kira-kira wakil kepala sekolah sarjana. kalau itu masih dari dulu dibuat aja di situ. Siapa tahu nanti jadi rekomendasi, tetap ada data bahwa kita pernah wakil gitu loh. Daripada dibuat baru nanti, kok nggak pernah jadi wakil, malah repot nanti. Lalu gunanya Pak Ardi dulu, nggak perlu dihapus ya. Oh, manfaatnya beritahu baik, nggak usah dihapus lah karena iya. Oke lah ya.